Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD ya, yang dimana kalau kita perhatikan EURUSD hari ini mengalami penurunan ya. Dari pembukaannya itu ada pada level harga 13.200. Untuk high-nya itu ada di level harga 13.478. Lalu untuk low-nya itu ada di 12.953 dan saat ini sedang berada di level harga 12.991. Ya, jadi EURUSD hari ini mengalami penurunan sebanyak 0,18%. Dan kalau kita perhatikan dari penurunan ini masih sesuai dengan mapping yang saya buat ya pada waktu video kemarin. Dan kalau saya perhatikan penurunannya ini cenderung untuk melakukan ujian kembali di level harga 12.591 sampai dengan 12.730. Oke, kalau kita perhatikan dari volume ya, dari volume juga sudah mulai berkurang untuk tekanan dari si sellernya ini. Ya, kalau misalkan besok masih terus berkurang volumenya, maka ini akan memberikan efek yang cukup baik ya, yang menandakan bahwa si EURUSD ini akan segera untuk naik kembali ke atas. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya volume itu sangat berpengaruh menurut saya. Ya, di sini kita lihat ya, candle breakout ya dengan di harga 15.300. Ya, dia breakout dengan volume yang besar. Oke, lalu next candle-nya itu volume berkurang, tetapi makin ke sini ya, makin ke sini volume itu semakin besar. Oke, volume itu semakin besar. Walaupun ini candle kecil ya, tapi volume besar. Nih kita lihat, volume penjualannya itu lebih besar daripada volume yang kemarin. Walaupun yang ini candle itu lebih besar, tapi volumenya tidak lebih besar dari volumenya candle hari selanjutnya. Walaupun di sini ada doji ya, tapi menandakan bahwa volume transaksi itu meningkat. Nah, di sini kita lihat volume transaksinya sudah mulai lebih tinggi dari volume transaksi sebelumnya. Di sini juga sama, volume transaksi lebih tinggi dari volume transaksi sebelumnya. Di sini kita lihat ada pengurangan volume ya, atau ada volumenya atau berkurang sedikit di sini. Kita lihat nih. Ya, di sini candle membentuk dragonfly. Hanya saja dragonfly ini hanya bisa bertahan satu hari untuk harganya naik kembali ke atas yang melakukan retest atau retracement di level harga 13.609 sebenarnya 13.794. Lalu kalau kita perhatikan di sini ya, candle volume penjualan yang ini masih belum bisa lebih tinggi dari candle volume yang sebelumnya. Yang berarti masih ada tekanan dari si seller ini. Kita lihat lagi untuk yang nextnya. Nah, di sini harga turun kembali ya, harga turun kembali. Jadi volumenya ini masih belum bisa memenuhi untuk menaikkan si EURUSD. Jadi dia turun kembali ke bawah. Yang makin ke bawah volume juga semakin besar, semakin kecil ya. Walaupun di sini kita lihat ini ada stabil volumenya. Nah, di sini candle hijau, tapi volumenya itu lagi-lagi belum bisa untuk naik di atas volume si seller ini kalau kita perhatikan. Nah, masih ada sedikit ya, berarti masih ada tekanan dari si seller. Hanya saja untuk tekanan ini sudah berkurang karena volume buyer ini juga sudah semakin meningkat dari yang sebelumnya. Oke, di sini kita lihat volume buyer dengan seller itu imbang ya, candle yang ini itu imbang. Lalu kita perhatikan kembali volume yang ini ya, candle yang ini walaupun dia kecil, tapi volumenya juga belum bisa sebesar volume yang sebelumnya yang ini nih. Ya, dia kecil, volume ikut kecil juga. Yang menandakan bahwa di sini buyer sudah mulai melawan, hanya saja masih terbatas sekali perlawanannya. Kalau kita lihat di next candle yang ini ya, candle breakout dari si volume yang ini. Ya, ini kan dia breakout nih ya, garis merah ini dia breakout. Nah, dari dia breakout ini, dia menggunakan volume yang sangat besar ya, volume yang sangat besar, bahkan lebih besar dari volume seller yang sebelumnya. Kita lihat tuh, ya kan dia lebih besar dari volume seller yang sebelumnya, menandakan bahwa harga buyer ini sudah cukup kuat untuk menopang harga ke atas.
Lalu kita perhatikan, sini seller coba melawan kembali, hanya saja gagal. Ya, jadinya ada rejection yang cukup kuat juga di daerah sini. Di area 12.500 ya. Itu ada rejection yang cukup kuat kalau kita perhatikan. Dan harga itu dari level harga 11.888 ya sampai 12.052 ini berhasil naik ke 13 ribuan ya. Kalau kita perhatikan dari volume ini ya cukup valid, hanya saja volume tidak bisa kita jadikan patokan utama untuk trading, tetap kita harus menggunakan logika dan juga visual apa yang terjadi di dalam pasar tersebut. Semakin besar time frame kita gunakan ya dengan volume ini, maka akan semakin valid untuk analisanya. Oke, kita perhatikan lagi di candle 4 jam ya. Pada candle 4 jam kita lihat volume penjualan berkurang dari sebelumnya, dan harga juga sudah mendekati area trendline-nya. Di sini kita perhatikan juga bahwa di sini ada base area ya. Ini ada base area ya di level harga 12.843 sampai dengan 13.000. Di sini ada base area juga kalau kita lihat di candle 4 jam. Ya, jadi kalau di candle 4 jam memang base-nya itu terlihat kecil-kecil sekali. Tapi kalau misalkan kita zoom out yang menggunakan candle time frame lebih kecil, maka base itu akan terlihat sangat besar. Nah, di sini ya, ini ada base-nya di sini. Maka harga itu tertahan di area sini. Kenapa ada base? Ya, kalau kita perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, setiap dia mau breakout susah. Jadi dia perlu 2 candle untuk melakukan breakout. Di sini dia setelah breakout, kalian perhatikan ada satu kaki di sini, dia itu melakukan retest kembali. Ya, di sini ada retest kembali. Lalu sini gagal, dia turun lagi, dan candle yang ini ya nggak bisa lebih tinggi dari base yang area ini, nih. Lalu di sini dia coba untuk tembus saya ke bawah. Ini ada candle doji yang menandakan bahwa antara seller dan buyer ini imbang. Ya, berarti ini kita bisa sebut sebagai supply dan demand areanya. Dan saat dia breakout, ya, dia langsung naik tinggi ke atas ke harga 13.000 ini, 13.600 sampai 13.700 ya. Oke. Lalu di sini di 13.118 ya. Ada support area nih, saya sebutnya sebagai support ya. Jadi ini namanya RBS ya, resistance become support, dan saat ini sudah menjadi SBR ya, atau support become resistant ya di sini, karena kan harga udah breakout dengan volume yang besar, dan saat ini harga bertahan di area demand-nya di 12.843 sampai 13.000 pas. Jadi kalau misalkan harga naik lagi ke atas ya, kemungkinan akan menguji kembali di 13.188 ya. Tapi kalau misalkan harga breakout dari area ini ya, area demand ini, maka next stopnya dia itu ada di sini 12.591 sampai 12.730. Sebelum dia melakukan retest, lalu dia akan turun lagi ke level harga 11.800-an sampai dengan 12.000 ini. Oke. Jadi mungkin begini untuk mapping saya mengenai USD ini. Ya, cukup menggunakan 4 jam aja, karena kalau kita perhatikan di candle 1 jam juga hampir sama ya, tidak ada bedanya. Hanya saja kalau untuk yang candle 1 jam ini biasanya untuk titik entry yang lebih akurat. Nah, kalau kalian mau cari titik entry ya, itu kalian bisa lakukan di sini di area demand atau support yang sudah kita tandakan di sini ya, atau bisa di area support become resistant atau resistant become supportnya, SNR-nya. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu cara entry yang tepat, di sini saya coba jelaskan sedikit ya. Saya coba jelaskan sedikit untuk cara entry-nya ya, walaupun setiap video itu sudah saya jelaskan juga untuk cara entry-nya. Jadi akan saya coba ingatkan kembali di sini. Kalau misalkan candle lagi begini ya, walaupun dia sudah berada di area resistennya atau supportnya ya, atau berada di area demandnya, kita jangan entry dulu. Kenapa?
Karena di sini candle belum konfirmasi untuk makan satu candle merah ini. Ini adalah candle seller, ya kan? Ini adalah candle seller yang merah ini. Kalau udah candle seller begini, ditambah ini adalah drop, best drop, ya oke. Itu kalian jangan entry buy saat ini. Kalau kalian mau entry buy, minimal dia harus bisa lewatin candle ini, ya candle merah ini, yang hijau ini nih, candle yang lagi running ini, minimal sekali 3 candle ya, minimal 3 candle bisa breakout dari garis putih ini, ya kita entry buy di sini. Oke, kita entry buy di sini. Jadi misalkan gini, ini kan udah masuk ke candle kedua ya. Ini candle 1, ini candle 2. Oke, candle yang kedua ini kita lihat buyer ini semakin berkurang. Oke, buyer di candle kedua ini semakin berkurang. Lalu kalau kita perhatikan, harga juga masih belum bisa menembus 50% dari body si candle merah ini. Ya, kita bisa ukur 50% yang ini menggunakan Fibonacci. Ya, kita lihat dulu di sini. Nah, kita perhatikan. Kembali. Oke, jadi kalau misalkan candle turun ya, kita open it, kita tarik Fibonya itu dari atas kiri sini ke bawah kanan. Kalau candle turun, tapi kalau misalkan candle naik, kita tarik Fibonya itu dari kiri bawah ke atas kanan, ke kanan atas. Jadi ada kebalikannya. Nah, kalau kita perhatikan, harga itu cenderung terkoreksi di area 50-nya Fibo. Di Fibo 50. Ya. Ini ada Fibo 50, ya ada terkoreksi di daerah sini. Ya, jadi ini kan kita perhatikan candle merah ini ya. Ini ada Fibo 50 berada di level harga 13.700 ya, atau 13.017 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, harga candlenya ini tadi sempat menyentuh area golden ratio si Fibonacci di 13.032. Lalu turun lagi ke bawah, dan saat ini candle yang kedua ini dia sedang berada di bawah level 50 dari si Fibo ini, atau di bawah 50% dari si candle merah yang ini. Kalau dia mau naik, minimal dia harus tutup di atas ini ya, di atas garis hijau ini atau di 13.017 ini ya. Lalu dia melakukan retrace lagi ke sini ke atas. Jadi dia melakukan retrace lagi ya, dia udah naik begini, dia turun ke sini, lalu dia naik lagi ke atas. Nah, kalau dia mau naik dia begitu. Tapi kalau misalkan dia masih tertahan di area di bawah 50% candle merah ini ya, pada saat dia di candle ketiga nanti ya, kan nanti ada candle ketiga nih. Nah, pada saat candle ketiga masih tertahan di bawah 50%, lalu belum bisa menembus area pembukaan dari si candle merah ini ya. Nah, jadi ini kan ada candle merah ini. Nah, dia belum bisa nembus dari 13.038, menandakan bahwa seller ini masih berkuasa terhadap si buyer, yang akan nantinya membawa harga turun ke trendline ini, ke trendline kuning ini. Nah, di trendline kuning ini, kalau kita mau tandain ya, kalau kita mau tandain, kita bisa tandain di sini di area Fibonya di level harga 12.952. Nah, ini area patokan kita kalau misalkan dia turun lagi ke bawah. Kemungkinan dia akan ke sini, dan kalau misalkan dia breakout dari sini ya, kalau misalkan dia breakout dari sini kita lihat lagi di candle 1 jam ini ada base di sini ya, ada base di sini.
dan kurang lebih sama dengan yang di sini nih pada saat yang breakout nih. Di sini ada base di candle 1 jamnya ini. Base area ini bisa kita manfaatkan juga untuk melihat apakah si candle ini bisa bertahan atau enggak kalau kita pakainya 1 jam. Tapi kalau misalnya kita pakai 4 jam, patokannya cukup ini aja, cukup base yang ini, karena base 4 jam itu ketahanannya lebih kuat ya ketimbang yang 1 jam. Jadi semakin besar time frame yang kita gunakan untuk membuat supply dan demand area, itu akan semakin kuat juga supply dan demand area itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya untuk EURUSD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian komen di kolom komentar, atau bisa follow di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi kalau misalkan kalian mau coba entry di mapping yang saya buat ini, tetap menggunakan stop loss ya, karena saya tidak pernah ada ajakan untuk melakukan entry. Oke, di sini saya hanya ingin membuat mapping yang saya sharingkan untuk membantu kalian semua dalam menganalisa dan cara membuat titik entry yang baik, bukan untuk ajakan melakukan entry bersama. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.